kan seleksinya biasanya melaksanakan sistem kompetisi ya. Jadi masing-masing sekolah bertarung untuk mengumumkan nilai. Karena ini tim yang kurang, biasanya ada dua jalan. Yang pertama adalah tuan rumah menyediakan tim tambahan yang disebut dengan tim swing. Tapi tim swing tidak memiliki keistimewaan seperti tim yang sudah mendaftar. Artinya walaupun tim swing itu bagus, tapi dia tidak bisa menjadi perwakilan kalau menjadi nilai tinggi. Nah, atau yang kedua, itu tadi yang pertama tim swing ya. Tapi kalau kita pakai tim swing juga, kita harus melihat bahwa jumlah tim swing itu terbatas. Karena kalau kita pakai tim swing, berarti ada 4 tim. Sementara mereka harus bermain itu harus bersamaan buat 4 tim. Jadi kalau ini berarti akan hanya ada satu juri yang menilai dalam satu perlombaan. Sebenarnya dalam SPC tidak apa-apa, cuma sekali. Mengingat besok kita sudah hari pelaksanaan, tim swing belum ada, kemudian juri juga terbatas. Jadi sepertinya opsi untuk tim swing itu agak sulit untuk kita laksanakan. Nah, kemudian ada opsi kedua, agar debatnya tetap fair, semua tim itu bertemu. Jadi kami meminta persetujuan dari Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kalau misalkan sistem debatnya mekanismenya seperti ini. Tim A ketemu tim B, kemudian tim A ketemu tim C, kemudian nanti tim B ketemu tim C. Jadi mereka semua tetap ketemu gitu. Jadi tim A ketemu tim B, kemudian tim A ketemu tim C, setelah itu baru tim B ketemu tim C. Kira-kira bagaimana kalau kita kemudian tadi ada masukan dari Eros, kami sebelum sudah membahas itu, kami mulai untuk lesson. Jadi dalam 3 bagaimana kita semuanya pasti lengkap. Artinya tidak ada hukuman apapun yang melakukan sampai kenalan dan hukuman semua tidak akan disampaikan di akhir setelah pertemuan itu selesai, pertemuannya selesai, baik institusi maupun dari institusi seperti itu. Kemudian namun untuk yang pertama mungkin nanti akan disampaikan oleh ini saya masih berkata contoh. Kemudian yang kedua adalah terkait motion atau tema yang akan diperdebatkan. Dalam panduan itu disampaikan bahwa semua mosi yang akan digunakan dalam pelaksanaan seleksi tingkat provinsi adalah mosi. Artinya mosi akan dibagikan 15 menit, 20 menit sebelum perlombaan dimulai, sebelum debat dimulai. Jadi musuhnya nanti, misalkan kita sudah tahu dulu ya, tim A ketemu tim B, karena SMA 3 ketemu Veros. Nanti sudah dapat sama yang bertanding, nah setelah itu baru kita lakukan musuhnya. Dan mereka punya waktu sekitar 20 menit untuk menyusun argumen sebelum perlombaan dimulai. Atau opsi kedua, mosi kita bisa berikan hari ini. Berikan mosi. Tergantung pada kita ini. Karena kalau yang di apa namanya, bersama teman itu adalah inform. Tapi kan biasanya, maka kami di tingkat edisi juga dulu ada komposisian. Pertama untuk daerah-daerah kawasan kategori B. Kita di Papua Barat, wilayah Papua ini, wilayah Indonesia semua masuk kategori D. Kategori A itu Jakarta dan kawan-kawan. Biasanya untuk kategori D, mosi itu diberikan 1 hari sebelum pelaksanaan. Tapi kita tidak tahu kita mendapatkan dari mana. Jadi bagaimana kita prepare atau inform? Ya, bagikan hari ini Pak. Meskipun mereka belum tahu mau dapat mosi apa, paling tidak mereka ada bayangan persiapan atau mosi itu. Selain lain, yang lain,
ya sepakat dengan karena ini agak mendalam ya. Iya. Sama dengan persiapan anak-anak. Jadi sebagai apa? Mengenai anak-anak itu malah bisa. Terus, aku juga merupakan pendeta. Ya, jadi kita yang pasti kita memberikan, tapi tetap kita akan memberikan waktu 20 menit kembali diskusikan. Karena kami kita berikan sekarang paling baiknya masing-masing di rumah ya. Nanti 20 menit itu untuk menyalakan konsepsi diskusi ya. Jangan sampai yang begitu. Ya, tapi karena motionnya adalah perintah motion, jadi waktunya dari 20 kita kurangi 15. Maka boleh itu? Lalu, lalu 30 ya. Lalu 30, jadi kita tetap 20 ya. 20 menit untuk case building. 20 menit untuk melakukan diskusi ya. Karena kalau itu doang kan diskusi. Ya, itu untuk mosi dan semua lembaganya seperti itu. Mungkin jangan sampai ada salah paham bahwa kesedihan itu spiritual ya. Jadi kesedihan itu kalian antara ayat 1 ini 3 orang membahas kira-kira bahan-bahannya yang mengeluarkan nama 1, 2, 3 bukan menulis kembali atau mencari lagi karena kan seperti informasi sebelumnya apa misalnya malam ini sudah information itu sudah lomba jadi bukan lagi untuk kalian mencari lagi tentang apa kalian menyatakan kalian karena pada dasarnya kita tahu jadi sudah ada punya kalian berbagi aja diskusi kembali barangkali hasil ini kayaknya ada yang kurang biasanya apa atau mereka masih kurang juga itu sudah untuk emosi. Oh ya, kemudian tadi saya boleh saja saya bilang kayak waktu nanti ada kembali 2 atau 3 itu dilakukan karena itu tergantung dari pelanggaran ada uang juga atau tidak ini sering dilakukan baik. Mungkin itu untuk mekanisme lombanya ya terkait aturan bagaimana MSDC dan MDD itu berlangsung dan juga teknis atau pembicara mungkin akan disampaikan oleh Mario terkait teknis lomba atau pertanyaan boleh itu. mungkin untuk apa nanti waktu mereka ini diskusi nanti apakah mereka pakai perkenalan dan silakan semua Jadi segala bentuk catatan itu masih diperbolehkan dalam pada saat pengumuman salah yang tidak boleh adalah materi. Kalau misalnya berupa majalah, koran, atau bahkan hasil riset yang di print itu tidak diperbolehkan. Kecuali itu dibawa pada saat case building tidak apa-apa. Jadi pada saat 20 menit case building itu kalau kalian mau buka majalah, mau buka dalam riset yang kalian print di rumah itu tidak masalah. Tapi tidak boleh dibawa pada saat berumur. Yang boleh kalian bawa adalah catatan. Jadi silakan misalkan pada diskusi silakan kembali atau diskusi dengan maksudnya yang disampaikan. Saya kira lebih terima kasih pertanyaan. Ada lagi? Ini berlaku untuk MSDC dan LDB. kalau jadi diperbolehkan Ya. Ini yang betul-betul masih tentang
tidak boleh sama sekali ya menggunakan gadget pada saat ini. Jangan dilarang keras ya kalau menggunakan gadget. Boleh menggunakan gadget sebagai timer, tapi tidak boleh menggunakan gadget untuk baik di dalam case building ataupun pada saat membuka. Dan kalau perintah material boleh digunakan pada saat case building, tapi pada saat membuka tidak boleh. Lagi. Kalau tidak ada mungkin aku bilang dulu ya, ada yang menambahkan bilang dulu. Baik, kalau tidak ada yang menambahkan mungkin saya bisa serahkan kepada Martin buat debater sebenarnya juga apa ya, win-win dan kita sudah pernah di situ. Jadi kayak waktu kita di Gary, kita di sana pas nasional, we're not allowed to bring any electronic devices. Jadi so good luck for tomorrow. Speaking of the general rules, tadi sudah disebutkan sebenarnya sama Semita bahwa dalam sebuah debat akan ada dua tim. Jadi ada dua tim yang tadi sudah disebutkan. Dan dua tim ini punya role masing-masing, MSTC maupun LDB. Misalkan ada dua tim, kalau di MSTC kita bilangnya sebagai prepositions dan satunya lawan kita sebut sebagai oppositions. Sedangkan untuk LDBI biasanya kita sebut sebagai tim afirmasi dan tim oposisi. Itu ya. Jadi preposition itu apa dan opposition itu apa? Preposition berarti ketika musik ada, dia setuju dengan musik. Sedangkan opposition berarti dia menolak musik tersebut. Oke? Jadi opposition as well as afirmasi dan juga oposisi. Dan untuk NSTC dan juga LDBI, proposal yang paling ditawarkan atau waktu bicara itu 8 menit. Ya, really expected to get speak for 8 minutes. Jadi dalam kalian berbicara, satu orang itu punya waktu 8 menit untuk berbicara. Ya. Lalu di menit pertama itu ada sebutannya kalau di debat itu namanya point of information atau POI. POI itu apa? POI itu bisa berupa klarifikasi. Misalkan saat pembicara sementara berdebat, lalu kemudian tim kalian merasa bahwa ini tidak benar. Gitu. Kalian bisa langsung POI, interupsi. Kalau di itu kalian interupsi. Interupsinya kalian bisa sebutkan misalkan POI atau kalian bisa berdiri. Lalu POI itu bisa diterima dan bisa tidak diterima oleh si pembicara. Jadi kalau misalkan diterima, berarti dia akan memberikan interupsinya. Kalau tidak, berarti tidak diberikan kesempatan untuk memberikan interupsi. Di menit pertama sudah diberikan kesempatan untuk tim lawan untuk memberikan POI sampai menit ke-7. Dan di menit pertama sampai menit ke-7 itu waktu untuk menit ke-7 itu waktu untuk POI. Tapi apakah harus ada POI? Saya tidak ada, tapi really encourage misalkan harus ada POI, jadi ada interaction between tim bicara dan juga tim lawan. Lalu seperti tadi ada 30 minutes preparation time, harus sudah ada prepared motion berarti ada 20 menit. Tadi sudah juga disebutkan bahwa no external things, for example electronic devices itu tidak diperbolehkan, atau printed material are allowed, tapi saat case building itu boleh dicatat. Dan itu berarti bahwa catatan itu bisa diperbolehkan saat berdebat. Lalu kemudian itu kurang lebih mekanisme yang akan dilakukan general rules-nya. Sedangkan kalau bicara tentang speaking order, bicara tentang siapa yang akan berbicara duluan, since kita punya dua, ada preposition dan juga opposition atau afirmasi dan oposisi, debat akan dibuka oleh pembicara pertama dari preposition atau afirmasi. Oke. Lalu setelah pembicara pertama dari tim afirmasi atau preposition dilanjutkan oleh pembicara pertama dari opposition atau dari negatif timnya akan merespon apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari preposition. Selanjutnya setelah pembicara pertama dari opposition akan direspon oleh pembicara kedua dari preposition. Setelah itu, setelah preposition, orang pembicara kedua dari preposition akan direspon kembali oleh orang pembicara kedua
dari opposition. Jadi kurang lebih dia zigzag bentukannya. Sampai nanti setelah orang pembicara kedua dari opposition bicara, akan direspon oleh pembicara ketiga dari preposition. Setelah itu balik lagi ke orang ketiga dari opposition. Tapi juga perlu dilihat bahwa karena kita menggunakan action parliamentary debate, maka ada sebutannya replay speaker. Apa itu replay speaker? Jadi salah satu pembicara akan berperan sebanyak 2 kali. Dan itu hanya pembicara pertama dan pembicara kedua. Jadi dia akan berbicara sebanyak 2 kali untuk merespon atau kurang lebih kayak menyimpulkan apa yang terjadi di perdebatan. Jadi karena ada replay speaker kita sebutnya, maka ketika pembicara ketiga dari opposition itu langsung dilanjutkan oleh replay speaker opposition. Jadi dia tidak balik ke preposition. Gitu ya. Jadi pembicara ketiga preposition ke pembicara ketiga opposition dilanjutkan replay speaker opposition. Whether pembicara pertama atau pembicara kedua. Lalu debat akan ditutup oleh pembicara ketiga atau replay speaker dari preposition team. Kurang lebih seperti itu. Dan waktu untuk replay speaker kalau tadi pembicara pertama, kedua, dan ketiga itu punya kurang lebih waktu ada 8 menit, sedangkan replay speaker itu kurang lebih 4 menit. Ya, dia 4 menit akan dia utarakan. Nah, so apa yang terjadi ketika perdebatan dimulai dengan pembicara pertama dan pembicara kedua? Masing-masing pembicara itu punya role dan responsibilities masing-masing. Dia punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Oke, saya akan jelasin secara singkat mungkin. Jadi first speaker of the government atau first speaker of the opposition, yang pertama yang harus dilakukan adalah define the motion. Harus mendefinisikan mosi secara baik. Kedua, you may present characterization of the motion. Jadi karakteristik dari mosi itu harus dijelasin. Ketiga, give us argument. Jadi harus ada argumen yang mendukung pernyataan atau mendukung mosi yang kalian dukung. Keempat, identify what is the problem is. Misalkan ada status quo. Status quo itu misalkan current situation. Ya, jadi kalian bisa bawa itu ke dalam kalau kalian sebagai pembicara pertama. Sedangkan pembicara pertama dari opposition tugasnya adalah oppose the motion. Pertama, kalian harus menolak mosi yang ada. Nah, ini perlu diingat buat para debaters. Misalkan dalam reality mosi yang kita lihat secara kita nggak setuju, atau saya setuju, tapi pas mosinya keluar, posisi kalian setuju, sedangkan kalian pada kenyataannya tidak setuju, kalian harus berperan sebagai orang yang setuju akan mosi itu. Berarti sampaikan dulu. Misalkan your values, your interest or something, gitu ya. Jadi harus bisa oppose the motion. Walaupun kalian harusnya begini, tapi karena kalian dapat role-nya begitu, harus bisa mencari argumen yang mendukung, menolak mosi. Begitupun juga dengan preposition. Sebelum saya masuk ya, ini berlaku untuk di akhir debate juga, karena sistem debatnya sama antara debate dan mosi. Oke, lalu terima kasih. Kemudian set up the debate, set up the case. Kamu juga punya argumen lain yang lain gitu. Kamu harus menciptakan proposal yang baru gitu, yang juri itu bisa melihat ada perbedaan untuk merespon apa yang disampaikan oleh misalkan tim proposition tadi. Lalu ada juga misalkan challenge motion. Challenge motion itu sering mungkin jarang terjadi, tapi some cases happen. Gitu. Misalkan orang di preposition itu salah mendefinisikan mosi. Kalian punya kesempatan untuk mendefinisi kembali mosi itu, tapi perlu hati-hati. Dengar baik-baik apa yang disampaikan, gitu. Apakah benar, apakah tidak benar. Saya punya pengalaman juga dulu karena waktu itu berdebat pasangan saya dengan Miss Ori, kita juga pernah dapat case yang seperti itu. Misalkan waktu itu kita tingkat provinsi. Tim proposition salah mendefinisikan mosi, dan karena kita di opening opposition kita mendefine ulang mosinya, dan itu memang jarang terjadi, tapi kalau itu terjadi posisi punya waktu untuk kesempatan untuk bisa merespon apa yang terjadi atau define challenge motion.
Lalu jangan lupa untuk memberikan argumen. Ya, argumen harus, ini yang mungkin terjadi di beberapa kali kita debat adalah para debaters tuh hanya memberikan argumennya saya tanpa ada explanation. Jadi kita minta, makanya ada 8 menit. Makanya kita minta kalau di debat itu namanya ada AREL, ya, ada assertion, reasoning, lalu kemudian evidence dan feedback. Jadi harus punya, kalau sudah punya topik kasih alasan kita kenapa, lalu bawa contoh kasus, itu penting sekali, ya. Jadi kita bisa tahu bahwa oke, argumen yang kamu berikan tuh bagus compare to your adversaries atau other itu untuk di first speaker. Second speaker berarti, kalau di second speaker berarti orang kedua itu harus bisa align dengan orang pertama, ya. Jangan sampai pembicara pertama sudah setuju, tiba-tiba kamu menolak, kamu tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Dan sesuai di case building itu penting untuk menyamakan persepsi. Walaupun kalian sudah mengumpulkan informasi, di situ kalian bisa bagi role. Saya pembicara pertama, kamu kedua akan bahas ini, ketiga akan bahas ini, dan ketiga speaker akan bahas ini. Itu penting sekali saat kalian berdebat, dan juga untuk orang kedua. Nah, orang kedua dari preposition, tugas yang mungkin paling penting adalah rebuttal. Rebuttal itu apa? Adalah merespon apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari opposition. Membantah artinya menyampaikan kepada educators bahwa apa yang disampaikan, poin-poin yang disampaikan itu tidak relevan misalkan. Lalu setelah rebuttal, kasih kita argumen yang baru yang bisa mendukung apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama ataupun mendukung motion. Jadi extend what your first speaker was spoken about, gitu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh orang pembicara pertama. Kedua, begitu juga dengan orang yang ada di opposition. Jangan lupa untuk rebuttal. Sekarang tugasnya berarti jadi dua. Dia rebuttal orang pertama dan juga orang kedua, misalkan, ya. Karena dia sudah punya dua argumen dari tim lawan yang sudah memberikan. Nah, sekalian untuk memberikan rebuttal untuk apa yang telah disampaikan oleh tim preposisi. Dan juga jangan lupa memberikan informasi ataupun argumen kepada kita. Whether kalian mendukung apa yang sudah disampaikan atau memberikan argumen baru. Oke, jadi bisa mendukung, memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama atau membawa argumen-argumen yang baru. Untuk pembicara ketiga sama kurang lebih ya. Tapi pembicara ketiga tuh mungkin akan lebih challenging karena dia tidak lagi membawa new argument. Jadi dia tidak membawa, makanya orang pembicara pertama dan pembicara kedua harus bisa memaksimalkan waktu yang ada. Jadi kita sudah dapat. Sedangkan pembicara ketiga hanya pertama provide rebuttals to opposition, misalkan kalau dia opposition, kasih banyak bantahan rebuttal yang disampaikan oleh tim lawan. Jadi diulang apa yang sudah disampaikan, lalu kasih tahu fakta misalkan yang tidak mendukung mereka, dan kasih evidence ataupun kasih penguat kepada apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua, gitu ya. Jadi tidak ada lagi argumen yang baru. Gitu. Kamu bisa tetap bicara, misalkan temanmu di 1 dan 2 sudah bicara tentang ekonomi, kamu stick di ekonomi aja. Gitu. Tiba-tiba jangan sampai tiba-tiba kamu langsung dibawa ke health dan sebagainya, karena itu different cases misalkan. Jadi lebih baik langsung kamu menjelaskan secara baik, dalam apa yang sudah disampaikan, dan juga jangan lupa rebuttal. Itu pun sama dengan tim oposisi. Ya, tugasmu adalah please rebut everything that has been said by the opposition team atau opposition team, dan juga do not bring any new arguments dalam perdebatan yang kamu atau dalam proposal yang kamu sampaikan. Sedangkan untuk replay speaker, dia punya waktu 4 menit. Jadi yang perlu dia lakukan adalah bring holistic overview. Jadi bawa overview yang holistik antara pembicara pertama, kedua, dan ketiga tadi. Ini juga tidak boleh membawa argumen yang baru. Dia hanya, kalau kurang lebih, dia hanya menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di perdebatan ini, apa yang terjadi di kasusnya mereka, dan terjadi
deserve untuk memenangkan perdebatan ini misalkan. Jadi present overview yang sudah terjadi, holistic overview. Lalu compare, ya, membandingkan. Kenapa tim kita jauh lebih baik dibanding tim mereka? Dengan memberikan overview dengan apa yang tadi sudah pembicaraan pertama, kedua, dan ketiga sampaikan. Walaupun tadi ada replay speaker, tapi tidak ada orang keempat. Cuma ada 3 orang, 1 orang berperan 2 kali. Dia hanya bisa dari first speaker atau second speaker. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Mungkin nanti kalau ada yang ditambahkan dari yang lain. Saya tambahkan sedikit tentang penilaian. Di dalam lomba debat sendiri baik DBI atau organisasi ada tiga kategori penilaian. Pertama itu mainan, isi dari mainan apa? Isi dari debat itu sendiri. Kemudian punya argumen. Kemudian itu mau bagaimana kalian membawakan kalian punya argumen, dan method itu bagaimana kesinambungan antara pembicara 1, 2, dan 3 membawakan debatnya. Jadi kemudian 40%, meter 40%, dan meter itu 20%. Jadi jika ada yang bertanya kenapa saya tidak masuk ini, ya bisa jadi kamu punya isi bagus tapi cara pembawanya tidak bagus, kurang. Kalau untuk meter sendiri biasanya 1, 2, 3 itu mirip-mirip, karena itu adalah kesinambungan antara 1, 2, dan 3. Kalau saya tambahkan lagi sedikit, misalkan dalam penyusunan argumen, misalkan tadi dibilang bahwa ada penyusunan argumen itu kalian sudah harus menyusun yang mana sih argumen yang paling urgent, sehingga ketika kalian memberikan argumen itu duluan, tim educator sudah tahu bahwa ada urgensi di sana. Tapi kalau kalian bawa terakhir dan itu sudah dijelaskan misalkan seperti lawan ataupun itu, kita rasa sudah tidak baik nilainya sudah tidak sisa kalau misalkan kalian berfungsi di awal-awal. Jadi kalian harus lihat baik-baik argumen mana yang paling important. Itu kasusnya kalau misalkan orang ketiga atau orang kedua ya. Kalau misalkan masih orang yang sama, tapi jangan sampai orang terakhir. Karena kan juga orang lain tidak boleh bawa argumen yang benar. Walaupun argumen itu kuat, kami mungkin akan menghitung, tapi kami akan menganggap itu sebagai argumen yang terlambat. Dan itu tidak mendapatkan poin yang atau kredit yang tinggi. Jadi kita baik-baik mengisi ini terutama peserta ya. Mengisinya mana yang harus disampaikan juga. Karena yang mudah itu yang paling relevan. Jadi itu akan menjadikan nilai meter kalian. Yang tadinya mungkin 20% atau 19% bisa jadi 4% karena membawa atensi yang harus dibawa oleh jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah individual selection. Artinya jangan sampai kalian merasa sama kalian punya tim teman sendiri, kalian walaupun emang kalian berkompetisi sama kalian sama tim, tapi jangan sampai kalian ngomong-ngomongin seolah-olah kalian menjadi one man show. itu Semua argumen kalian yang bawa itu juga menjadi penilaian yang itu buruk. kan penilaiannya masih di manner dan meter. Itu nanti kami juga bisa, karena ini kan kami Timbul ya. menilai untuk tim yang nanti akan mewakili provinsi. Sementara kalau kita sudah lihat egois dari awal begitu, kami juga berat hati gitu. Nanti kan karena ini kita sama-sama ini kita punya provinsi baru. Karena jujur Bapak Ibu, kita di provinsi Papua Barat Daya ini atau dari dulu ya, dulu Papua Barat atau Papua Barat Daya, sudah berapa tahun kita ikut ekspedisi tingkat nasional, kita baru menang. Kalau Papua Barat Daya itu baru menang Romy 2 kali. 2 kali saja bukan menang kompetisi, tapi akan ada 5 Romy baru menang 2 kali selama beberapa tahun. Jadi kita capek juga dari tim yang cuma orang-orang di sana. Kalau kita bisa naik sedikit, tidak
5 sama menang lagi kayak kali ini. Perlu juga diketahui bahwa tidak, misalkan dia bicaranya panjang sekali 8 menit, tapi itu juga tidak menjadi penilaian yang absolut misalkan. Karena misalkan argumennya dia itu tidak relevan misalkan. Jadi itu tidak berpatokan seberapa lama misalkan dia berbicara, tetapi seberapa kredibel informasi ataupun argumen yang dia berikan. Dan juga jangan lupa untuk orang kedua dan orang ketiga, biasanya banyak terjadi kasus repetisi. Itu repetisi itu kalau kalian hanya mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh orang pertama tanpa memberikan contoh baru atau penjelasan yang lebih dalam. Kalian boleh bawa argumen orang pertama dengan catatan harus mempunyai penjelasan yang lebih dalam atau penjelasan yang sedikit berbeda, atau bahkan memberikan contoh-contoh baru atau menambahkan aktor-aktor baru dalam argumen itu. Nah, misalkan tadi orang pertama tadi ada bilang dia bahas tentang ekonomi. Nah, tapi penjelasannya misalkan ekonomi tentang global nasional. Nah, orang ketiga bisa bawa ekonomi mungkin dalam skala yang lebih kecil, ya, atau bahkan dalam skala lebih besar ekonomi nasional atau keluarga. Jadi itu yang dimaksud dengan ekstensi. Jangan juga membawa penjelasan ekonomi tapi ekonomi nasional. Itu jadinya pengulangan repetisi dan itu tidak mendapatkan poin yang tinggi. Bahkan beberapa kasus tidak begitu, tidak akan bicara poin dulu. Jadi pay attention, pertama orang kedua dan orang ketiga. Juga untuk orang pertama dan polis membawa seorang kedua. Jadi kalau di NBC, di LSBC dan NBC itu ada distribusi argumen. Jadi orang pertama juga harus, tugas orang pertama itu dia menyampaikan orang kedua saya akan membahas apa, orang kedua akan membahas apa, dan orang ketiga akan membahas apa. Itu harus juga dilakukan oleh orang pertama. Jadi itu mungkin bicarakan buat teman-teman serta orang besar. Apakah pembicaraan pertama itu dibatasi hanya membawa argumen secara umum lalu dia membagi ke pembicaraan kedua ketiga, atau pembicaraan pertama juga boleh juga mendetailkan sedikit tentang argumennya di awal? Ya, sebenarnya semua pembicaraan yang tugas untuk mendetailkan. Jadi maksud saya adalah salah satu tupoksinya pembicaraan pertama itu harus menjelaskan distribusi argumen. Tapi dia juga menjelaskan apa argumen dia. Jangan cuma bilang pembicaraan kedua membahas ini, pembicaraan ketiga membahas ini, pakai ini. Itu juga nggak bisa. Jadi misalkan saya akan membahas tentang soalan penelitian. Jadi itu harus dijelaskan secara detail. Bahkan boleh juga menjelaskan secara singkat argumen yang akan disampaikan oleh orang kedua dan juga orang ketiga. Tinggal nanti, tapi gue dalam proses saya akan kesempatan bagi orang kedua dan orang ketiga untuk bisa memberikan penjelasan. Itu kalau mau itu tidak masalah, asalkan selama orang kedua dan orang ketiga punya kemampuan yang baik untuk menjelaskan lebih luas atau memberikan lebih luas. Kalau tidak, Strategi tim ya. Ya, strategi tim. Dan itu dibahas pada saat case building ya teman-teman. Saya biasa beberapa kali melihat di beberapa kompetisi lomba di Sorong ini, biasanya kalau case building masing-masing begitu, tidak ada diskusi. Memang kan tim jadi harus diskusi. Walaupun ini nanti pemilihan individu, tapi tetap performa tim itu menentukan pemilihan individu. Jadi ya, oke, ada lagi.